Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah maba'ad. Teman-teman semua pemirsa Sanggar Syubhat TV dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita dimanapun kita berada. Pada malam kali ini kita masih bersama Bang Ainur Rifki dalam bincang-bincang kupas seputar syubhat. Kira-kira syubhat apa lagi nih Bang Ainur? Ya Ustadz, masih topik yang lagi hangat diperbincangkan sekarang Ustadz. Masih mau bahas tentang ya hubungannya dengan Palestina Ustadz. Ya, salah satu yang relate dengan kasus di Palestina, di Gaza terutama itu ya. Jadi di beberapa media sosial maupun di berita TV juga kan yang kita tahu semua gitu ya. Hamas adalah garda terdepan atau simbol perjuangan rakyat Palestina menghadapi Israel gitu kan. Nah, di samping Hamas itu di beberapa media disebutkan juga beberapa negara yang pro terhadap Hamas, Ustaz. Jadi disinyalir Iran itu akan memberikan dukungan. Kemudian bahkan Rusia, korut, Turki Turki, ya kan. Nah, di situ kita nggak melihat peran dari negara-negara Arab yang dekat posisinya dengan Palestina gitu, kayak Saudi, kemudian ada di situ ada Jordan, bahkan Mesir. Ya kabarnya untuk bantuan aja lewat Mesir sekarang di blokade gitu ya, dan pemerintahnya kemana gitu kan. Kemudian lahirlah istilah Hamas pro Syiah Rafidhah yang digaungkan sama kemarin udah kita bahas Ustadz Bajre itu kan. Akhirnya si Hamas tertuduh bahwa dia pro terhadap Rafidhah karena dia didukung sama Hizbullah, didukung sama Iran gitu kan. Nah, pertanyaannya kemana negara-negara Arab itu Ustadz, yang notabene dia bukan Syiah, tapi kita nggak lihat nih di media nih kemana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah ya. Pertanyaan yang sangat wajar apabila dilontarkan pertanyaan ketika Palestina sedang diserang seperti ini, kemana negara-negara Arab? Karena di buku-buku fikih ya disebutkan apabila suatu negeri kaum muslimin diserang, maka negeri-negeri muslim yang lainnya itu wajib membantu, ya, wajib membantu. Terlebih lagi yang dekat. Makanya Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Rawdatul Talibin beliau mengatakan fa idza dakhala al-kuffaru darul Islam fal jihadu fardu ainin ala man qarubah wa fardu kifayatin fi haqqi man ba'udah. Apabila suatu negeri muslim diserang, dimasuki, diduduki oleh orang-orang kafir, maka jihad hukumnya wajib bagi yang dekat dengan kaum muslimin yang diserang tadi, terutama tadi negara-negara Arab itu. Itu wajib fardu ain. Ya, kemudian fardu kifayah fi haqqi man ba'udah. Fardu kifayah bagi yang jauh kayak kita di Indonesia sini. Jadi sebuah hal yang sangat wajar apabila dilontarkan pertanyaan kemana negara-negara Arab, terutama yang ada di Syam, kayak di Jordania, ya. Kemudian seperti negara yang di sekitar lagi Saudi dan semisalnya. Ya mungkin mereka akan berkilah atau mungkin juga ada yang berkilah membela mereka, karena kalau nanti mereka membantu dalam suplai senjata dan semisalnya akan terkena sanksi PBB atau sanksi yang lainnya. Tapi kan minimal mereka bisa melontarkan kalimat-kalimat dukungan yang di situ bisa akan membangun mental, menguatkan mental kaum mujahidin, Hamas di situ. Ya karena mereka tidak bicara, akhirnya yang bicara yang jauh-jauh sampai Korea Utara tadi disebutkan. Rusia juga ya. Rusia. Sampai pro. Iran. Minimal mereka pro gitu. Ya. Dan yang dibutuhkan kaum muslimin di Palestina adalah betul dibutuhkan secara moral, dukungan moral dengan pro dari pemimpin-pemimpin. Tapi yang dibutuhkan juga saat ini adalah bantuan langsung, persenjataan, personil, ya, alat berat dan yang lainnya untuk turun langsung di medan jihad melawan Yahudi Israel. Nah, jadi sepatutnya negara-negara Arab yang menerapkan apa yang diterapkan oleh para ulama di buku-buku fikih, bahwasanya jihad fardu ainin ala man qarubah. Jihad fardu ain bagi yang dekat. Nah, ini juga dijelaskan oleh
Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir oleh para ulama Syafi'iyah yang lainnya. Ya akhirnya orang-orang Syiah yang masuk Rafidhah bantuannya. Tapi itu pun orang-orang Hamas tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Karena waktu itu juga pemerintah Iran ingin membantu mendirikan rumah sakit di Gaza, tapi dengan syarat nama rumah sakitnya Ayatullah Khomeini. Ditolak oleh otoritas penguasa Gaza, yaitu Hamas. Kalau sekedar menerima bantuan dari Iran lantas disebut sebagai Syiah, ya jelas berarti Presiden Jokowi yang memuji Presiden Iran, menyambut Presiden Iran sampai 2 kali, bahkan berkunjung ke negara Iran, menjalin hubungan bilateral, dan saya dengar sendiri di YouTube bagaimana kalimat-kalimat pujian dari Presiden Jokowi terhadap Presiden dan pemimpin Iran. Kalau gara-gara itu disebut Syiah, berarti kita menghukumi orang berdasarkan lazimul qauli sabil qaul. Ya kan, kita akan menghukumi seseorang itu dia berakidah Syiah kalau dia betul-betul berakidah sebagaimana orang-orang Syiah berakidah. Itu barok terhadap sahabat, kecuali hanya segelintir dari kalangan Ahlul Bait. Ya, dan akidah-akidah Syiah yang lainnya yang ma'rufah yang kita kenal saat ini. Jadi begitu Bang Ena.